Di dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, di Facebook, di TikTok. Dan saya juga menyapa yang live streaming. Shalom, selamat Natal. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Tetaplah setia di channel YouTube GB Pelita dan Suheri Gultom. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Saudara, dalam pantauan saya di YouTube, udah sampai di Hong Kong, Amerika, di NTT, di semua provinsi di se-Indonesia. Sudah hampir semua provinsi menyapa. Malaysia, Filipina, mereka dengan setia berkata, kami selalu menunggu channel Bapak Pendeta untuk tetap memberkati firman Allah. Jadi saya sangat berharap saudara juga bisa like, men-share, mengkomen setiap tayangan-tayangan yang ada dalam sosial media YouTube atau gereja ya buat Bapak Gembala. Hari ini kita dengan tema hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Jadi kalau kita berkata selamat Natal itu artinya selamat kelahiran Kristus. Sehingga setiap orang yang merayakan Natal adalah orang yang merayakan kelahiran Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat 20 dan ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, ayat 20 dan ayat 21 ada di tayangan depan. Mari sama-sama kita baca dengan kuat 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayat 21 ada kata perintah. Mengasihi bukan pilihan. Mengasihi bukan semoga aku mengampuni. Tapi mengasihi, mengampuni adalah perintah. Sama-sama katakan mengasihi, mengampuni adalah perintah. Maka dikatakan pada barisnya terakhir dikatakan, ia harus, saya harus, saudara harus mengasihi. Saudara harus mengampuni. Bagaimanapun cerita yang menyakiti hatimu, bagaimanapun berat dalam hidup yang dibuat seseorang, saudara harus mengasihi. Saya harus mengampuni. Ada orang bilang, Pak Pendeta sangat berat cerita hidupku disakiti dia. Makanya Roma 5 ayat 5 dikatakan kasih karunia bekerja oleh Roh Kudus. Tuhan tahu ketika ditampar pipi kanan kita, kasih pipi kiri itu tidak mudah. Ketika kita dijahati, balas dengan baik itu tidak mudah. Tapi itu perintah Tuhan. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan mengampuni, risikonya kita tidak diampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, engkau tidak diampuni Bapa. Di dunia ini cenderung manusia menyakiti. Hati-hati. Biasanya yang paling menyakitimu orang yang paling dekat-dekat. Sahabat yang paling dekat. Circle-mu yang setiap hari mungkin temanmu. Saudara-saudaramu, iparmu. Mertua. Anak ke orang tua, anak dengan anak. Itu yang menyakiti. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Gak mungkin saya memerintahkan anak saya yang tidak bisa dilakukannya. Tuhan tahu beberapa di antaramu orang yang tersakiti. Orang yang terkecewakan. Orang yang dikhianati. Siapapun itu yang menyakitimu. Terimalah di Natal ini. Kasih Yesus. Kasih yang mengampuni. Ampuni saudaramu. Kasihi saudaramu. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi bukti saya mengenal Allah bukan karena saya tahu Alkitab. Bukan. Ada dosen kami doktor teologi, ini yang ngomong juga ke saya doktor teologi juga. Ketika dia kuliah di Amerika, mengajari teologi, doktor teologi, tidak percaya Yesus. Teolog itu artinya ilmu yang mempelajari ketuhanan. Jadi orang bisa ilmunya tinggi, tapi belum tentu dia percaya Tuhan. Ketika saya 2006 ada di Israel, guide yang ada dari orang Israel, orang Yahudi, tahu persis cerita tentang Yesus adalah juru selamat. Tahu di mana lahirnya, tahu di mana menderitanya, tahu di mana dia mengalami kebangkitan. Tapi saya tanya, apa percaya Yesus? Dia bilang tidak. Dia belum percaya Tuhan Yesus sudah datang sebagai Mesias. Makanya mereka masih menunggu di tembok ratapan. Saudara yang saya kasihi, ciri saya mengenal Allah. Ketika saya mengasihi musuh saya. Ketika saya memberkati musuh saya. Itulah Matius 5 ayat 44. Ciri anak bapa memberkati musuhnya, mendoakan musuhnya. Nah, maksud musuh di situ orang yang mengecewakanmu, orang yang menyakitimu, doakan tiap hari. Apakah ada orang yang menyakitimu? Kalau kulihat dari wajahmu, wajah-wajah tersakiti. Tidak ada orang yang tidak tersakiti. Paling tidak sekali, 2 kali, 5 kali. Pasti adalah yang menyakitimu. Tapi kalau saudara mendoakannya tiap hari akan berubah jadi sayang. Saya pernah gak suka sama istriku. Saya pernah gak suka sama iparku. Saya pernah gak suka sama abangku. Sama adikku. Sama mamaku juga pernah. Clash. Pernah. Tapi yang mengubah itu semua adalah respon saya. Istriku nomor 1 yang tiap hari di bibirku kudoakan. Anakku Hani Cemi. Tiap hari kudoakan iparku, hanya 3 dari istriku. Abangnya Laiku. Kakaknya Paribanku. Tiap hari kudoakan. Dari abang saya hanya 4. Saya nomor 3, ada abang saya, ada adik saya, ada kakak saya. Gak lama mendoakannya, 5 menit sebutkan nama-namanya selesai. Tapi kulihat power orang yang mendoakan, orang yang pernah mengecewakan, berubah jadi sayang. Saya ajak sama saudara, coba praktek. Mungkin ada orang-orang ipar-iparmu yang menyakitimu. Orang-orang yang dekatmu menyakitimu. Coba tiap malam doakan. Pasti yang di hatimu akan muncul sayang. Yang muncul kasih. Yang muncul cinta kepada mereka. Saudara tidak akan menggerutu atas kesalahan mereka. Saya berdoa, doakan tiap hari keluargamu. Tepuk sebelahnya, doakan keluarga mertuamu tiap hari. Tepuk-tepuk. Keluarga mertuamu. Yang belum punya mertua gak usah ucapkan. Doakan ya, doakan atau doakan keluargamu tiap hari. Bilang tepuk-tepuk dia. Doakan keluargamu tiap hari. Wow ya. Doakan. Sesebel apapun engkau akan cinta sama dia. Akan sayang sama dia. Kuasa doa sanggup mengubah benci jadi benar-benar cinta. Ya. Wow betul. Kayak manapun kau bilang benci kali aku sama dia. Kalau aku jumpa sama dia aku jambak dia. Kalau bisa dia makan ku kasih cabai 1 kilo supaya mencret dia. Sesakit hati, berat apapun, kalau kau bawa dia di mezbah Tuhan, Tuhan akan mengurapimu. Dan engkau akan sayang sama dia. Amin, tes. Bilang sebelahnya, berkati musuhmu. Berkati ya, berkati orang yang menyakitimu, berkati orang yang mengecewakanmu. Itu tanda anak Bapa di sorga, bukan merayakan Natal. Itu apa saudara merayakan Natal masih ada benci? 1 Korintus 13 ayat 1, 2, 3. Bahasa malaikat, bahasa iman,
memberi harta kepada orang, membakar tubuhmu kepada orang. Kalau masih ada benci, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Sia-sia perayaan Natalmu selama Desember 2023. Beberapa di antaramu kulihat sudah lebih 5 kali merayakan Natal. Nampak ini wajah-wajah yang suka hadir karena engkau maha hadir. Di perayaan Natal di mana-mana engkau begitu banyak merayakan Natal. Tapi kalau kau pulang masih benci, masih ada sakit hati, masih kecewa, tidak mengampuni, sia-sia. 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, Tuhan melihat hatimu, bukan penampilanmu. Lebih bagus penampilanmu sederhana, tapi hatimu bersih. Tidak ada benci. Amin. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga kalau saya penuh dengan kasih Tuhan, saya mengasihi sesama. Gak bisa saya katakan saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Allah itu roh, ruah, tidak berwujud. Tapi aku benci dengan orang yang kulihat. Orang yang kulihat itu kan gambaran Tuhan. Halo, selamat pagi. Kan Tuhan gak kelihatan. Gambaran Tuhan ya ini. Ini loh gambaran Tuhan. Jenis-jenis begini loh. Ini loh gambaran Tuhan ini. Tuhan kayak mana aku bilang Tuhan yang tidak kulihat ku kasihi. Tapi orang yang kulihat ku benci. Tuhan bilang, how can? Bagaimana bisa kau mengasihi aku yang tidak kau lihat. Tapi rupaku, gambarku ini aja kau benci. Pendusta, kata Tuhan Yesus. Saya berdoa di ruangan ini tidak ada pendusta. Amin. Gak apa-apa bagi saudara yang ingin live khotbah saya senang. Ya, beberapa orang suka melivekan, viralkan bila perlu. Karena itu firman Tuhan. Ya, saya berdoa di ruangan ini tidak ada pendusta yang dicap Tuhan. Ibadahnya itu loh, waduh kalau angkat tangan di gereja, malaikat merinding. Haleluya, haleluya, merinding sampai di rumah, haleluya, waduh, sampai habis makan helikopter, betul nggak? Waduh, sampai di rumah masih marah-marah, ngamuk-ngamuk. Orang yang penuh kasih Tuhan, ciri-ciri pertamanya, kata-katanya penuh kasih. Kolose 4 ayat 6, sudah ada semua di depan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sebelum ngomong, pikir dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Apalagi ngomong-ngomong tapi gak mikir-mikir. Harus tahu apakah yang ku omongi ini menyakiti, membangun, memberkati. Kata-kata penuh kasih. Saya rindu pada hari ini setiap perkataanmu penuh kasih Yesus. Itulah engkau penuh kasih Allah. Di dalam mulutku ini ada kata-kata yang bisa menyakiti dia. Menyakiti istriku. Ada kata-kata yang bisa menyenangkan dia. Life is choice. Tinggal pilihanku. Mau ku pilih yang menyakiti atau yang ku pilih menyenangkan. Tapi suami bodoh. Memilih kata-kata menyakiti dirinya sendiri. Efesus 5 bilang. Siapa yang menyakiti istrinya, menyakiti diri sendiri. Siapa yang mengutuk istrinya, mengutuk diri sendiri. Baca Efesus 5 ayat 28, 29, 30. Makanya saya berdoa kata-kataku tidak satu kata pun menyakiti dia. Karena dia ada dalam diri saya. Apalagi mukul, apalagi menghina, mengutuk. No. Anak-anakku satu dengan aku. Tapi lebih kuat lagi di Alkitab suami istri. Karena anak-anak akan menikah dan akan meninggalkan papa mamanya. Saya sedih ada orang kata-katanya itu loh. Silet. Do you know what is silet? Bilang sebelahnya, kau ngerti gak silet? Bilang sama dia, tajam kali itu, tajam kali. Bilang sebelahnya, silet tajam loh. Tajam.
Aduh, disilet pun dikasih lagi asam. Waduh, sakitnya. Wah. Ada loh. Kata-katanya udah silet istrinya. Wow, maki lagi, habis. Ikut mertuanya gak ada hubungan, itu pun dikenai. Mertuanya minum kopi di balige goyang-goyang. Mitos itu ya. Tapi mungkin bisa jadi ya, orang punya feeling. Aduh, ada. Ada istri punya ngomong sama suaminya itu kurang ajar kali. Diam kau. Ya Tuhan. Suami itu gambaran Kristus. Istri yang tidak hormat kepada suami adalah istri yang tidak hormat kepada Kristus. Kalau kau maki suamimu, engkau memaki Kristus. Baca Efesus 5 ayat 20, 21, 22, 23. Ada istri yang begini-ginikan suaminya. Sampai ke jidatnya lagi. Kasian banget aku lihat suami itu. Yes, Tuhan Yesus. Bahasa Ibraninya lah terkatakan. Gak mampu kita membayangkan itu, aduh. Ya, laki-laki jangan kau lihat perempuan ini hanya cantik-cantiknya aja. Kalau dalamnya kuntilanak, ngapain kau nikahi? Amsal 31 ayat 30. Kemolekan dan kecantikan sia-sia. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Kata-katamu itu jangan tajam. Kata-katamu itu jangan hambar. Kata Efesus pasal yang ke-4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada yang kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kalau saya ngomong, dia dikuatkan, dia dibangunkan, dia diberkati. Itu yang pilih. Tes ketemu sama saya. Pasti engkau dibangunkan oleh kata-kata saya. Saya pastikan. Pasti engkau dikuatkan oleh kata-kata saya. Saya pastikan. Karena saya sudah bertekad. Kata-kataku jadi berkat sama orang. Kalau engkau tidak bisa ngasih kado sama mertuamu, sama orang tuamu, sama edamu, sama iparmu, paling tidak kata-katamu. Kata-kata kan gratis. Mana bayar kata-kata? Kenapa kau pilih kata beracun? Karena di dalam dirimu banyak racun. Kenapa kau pilih kata-kata menyakiti? Dalam dirimu banyak sakit hati. Kenapa kau pilih kata-kata melukai? Dalam dirimu banyak luka masa lalu. Masa kecilmu, masa remajamu, kau banyak kecewa, maka kau mengecewakan orang. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatimu. Itu Alkitab bilang. Kalau masih keluar mulutmu kata-kata yang tidak benar, di sini itu banyak tidak benar. Minta Tuhan pulihkan. Minta Tuhan bereskan. Supaya setiap perkataanmu, ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah, kata-katamu jadi ramah, low tone, bukan high tone. Bayangkan rumah itu high tone. Suami pun menjerit, istri pun menjerit, anak-anak menjerit, anjingnya kayak mana lagi aku nggak tahu. Mengerikan rumah yang menjerit-jerit. Coba bayangkanlah. Siapa yang mau jujur? Pernah nggak rumah kalian marah-marahan tinggi suara? Yang pernah angkat tangan, yang pernah merasakan itu. Coba angkat tangan lah. Yang pernah aja yang pernah. Mau sekali. Yang nggak pernah ini maju ke depan bersaksi dulu kau bagaimana keluargamu. Yang nggak pernah tinggi suaranya pelan-pelan terus. Mau ada kebakaran pun api. Mau ada maling pun masuk maling. Ya, yang pernah tinggi-tinggi suaranya menakutkan nggak? 4-nya kami satu rumah. 4. Satu lagi ada adik orang ini. Si Miko. Miko itu peliharaan kami. Tapi udah dikasih dia borunya. Udah dianggap keluarga lah. Katakanlah kami berempat. Lagi enak-enak makan. Satu aja tinggi suaranya. Yang 3 lagi. Nasi itu mau gak telan lagi. Betul gak? Atau ada di antara kalian udah abdar, apek datar. Artinya mau ada menjerit-jerit, udah biasa.
Oh, berarti memang rumahmu sudah aneh lah ya. Ada orang menjerit, kau masih bisa makan biasa aja, nyanyi-nyanyi, lihat YouTube lagi, ada biasa. Makanan sehari-hari, nggak ada, tiada merepet, tiada rumah ini terus dipenuhi dia biasa, resisten, kebal. Aku harap kau jangan begitu. Aku harap rumahmu surga, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Sehingga kata-katamu itu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra. Sama istri mesra. Makan. Ya Pak. Kan gak mungkin gue bilang, makan kau, makan. Menjerit-jerit bilang makan aja. Kasih mesra. Saling mengampuni, kasih itu saling mengampuni. Tidak ada pernikahan yang tidak berantem. Yang ku tahu. Ada yang berantamnya diam-diaman, perang dingin. Ada yang berantamnya perang panas. Oh ya, jual kau babi katanya. Betul. Istrinya bilang, kau anjing. Anaknya lahir mirip babi dan anjing. Karena yang menikah babi dan anjing. Ada loh, saking emosinya dia gak terkontrol lagi apa ucapannya. Yang dinikahinya babi loh, bayangkan. Kan kalau aku bilang dia, kau babi, berarti aku babi lah. Karena mana mungkin manusia menikah dengan babi. Tapi udah gak sadar loh. Orang yang sudah, makanya sebelum marah berdoa dulu. Kolose 3:17, apapun yang kau lakukan berdoa dulu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau lakukan, termasuk marah, kata Kolose 3:17. Lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Saya kalau mau marah sama dia, dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau marah. Serius, saya nggak sekedar khotbah, marahku beda. Aku nggak setuju. Tolong jangan lakukan. Tegas, lembut. Kalau nggak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kata-kataku melukai dia, menyakiti dia, menyerang dia, menyudutkan dia. Bilang sebelahnya, berdoa sebelum marah. Tepuk sama dia, berdoa sebelum marah. Supaya dipimpin Roh Kudus, bilang sama dia. Supaya kau jangan dikuasai setan, bilang sama dia. Bayangkan kalau lidahmu dikuasai setan, apa aja lah kau bilang. Mertuamu kena, iparmu kena. Aduh Tuhan Yesus, sukumu kena. Yalah, kalau kau menikah antar suku, memang sukumu ya. Mak. Satu suku kau lawan. Kalau sempat pasanganmu itu orang Nias, memang orang suku Nias ini ya. 1 juta loh orang Nias kau lawan. Kalau suamimu orang Batak, memang Batak ini ya makan orang. Enggak semua Batak makan orang, baru 1 yang ku tahu. Japi Krisinaga. Ditangkap di penjara. Dan berubah jadi penginjil. Masa semua Batak makan orang? Makan BPK iya. Orang enggak lah, ngapa kita makan? Tapi kalau udah gak terkendali, mertua kena, suku kena. Orang beda bangsa, bangsanya bisa kena. Kau lawan Indonesia 280 juta. Mana tahu kau menikah dengan orang Filipina. Memang Indonesia ini ya, bodoh-bodoh semua. 280 juta loh orang Indonesia. Gak perlu lah. Makanya sebelum marah, berdoa dulu. Katakan sama-sama, dari mulutku ini tidak ada kata-kata kotor. Selalu yang baik. Dari mulutku ini yang ada kata-kata berkat. Kata-kata kebaikan. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang mendatangkan kasih karunia kepada setiap orang yang mendengar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mantap sekali ya. Pasti enak makan kalian nanti habis ini. Enak lah, karena ngomongnya aduh kamu hebat, kamu luar biasa. Kata-kata pujian semua positif. Coba kalau sambil makan enak, apapun yang kalian enak kan makan itu. Yang enak kalian rasa mahal. Tapi kalau ada satu kata beracun, satu aja kalimatnya. Kulihat mama ini makin lama makin jelek. Habis semua, habis ini. Hanya satu kau bilang, mama kok lama makin jelek ya. Itu ayam yang mati bangkit kembali. Apa hilang? Oh Tuhan Yesus. Ada lagi orang udah lama-lama pergi kepingin mau healing. Ke Brastagi, ke Bali. Di sana berantem.
Pulang-pulang pening. Healing itu di hatimu. Ketika engkau mengucap syukur dalam segala hal, itulah healing. Bukan karena kau ke Bali, bukan karena kau ke tempat yang hebat. Orang yang punya kasih Yesus, hidupnya akan digerakkan yang kedua, menolong orang lain. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Orang yang punya kasih Yesus, rendah hati, lemah lembut. Orang yang suka bertengkar, itu sombong. Amsal 13 ayat 10 nanti baca. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Itu Amsal 13 ayat 10. Sama Yakobus 4 ayat 1. Tapi kalau engkau rendah hati, satu aja rendah hati, istri rendah hati, ini suami akan diam. Suami rendah hati, istri akan diam. Dua-dua rendah hati, sorga di rumahmu. Dua-dua sombong, rumahmu neraka. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Dua-duanya sombong. Kalau mama aku bilang, sombong. Mama aku bilang begitu, jangan sombong kau katanya. Mama aku kok bayi aku loh. Habis aku kok bayi di gereja, aku di kok bayinya di rumah. Karena dia mama aku, bebas saja ucapannya. Tapi benar itu dia bilang. Jangan sombong. Allah menentang orang sombong. Allah menentang orang congkak. Yakobus 4 ayat 6. Allah meninggikan orang yang rendah hati. Amsal katakan kecongkakan, kesombongan, awal kejatuhan. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan, kesombongan, awal pertengkaran. Kalau engkau bertengkar dengan siapapun, kupastikan kau sombong. Jadi sama saya, orang yang bertengkar itu orang sombong. Orang yang rendah hati gak mau bertengkar. Namanya sudah rendah, apalagi mau dipertengkarkan. Halo, namanya sudah rendah hati. Udah rendah dia. Secapek-capeknya aku menghujat dia, wah kau gini, kau gini, kau gini. Dia rendah hati, dia aja, ampun pak, ampun pak. 2 menit kan siap saya. 3 menit kan saya siap. Maaf pak, maaf pak. Saya habis. Karena dia rendah hati, aku pun jadi diam. Tapi coba dijawab dia. Kau kurang ajar sama aku ya. Bapak juga kurang ajar. Oh makin parah. Dua-duanya sombong. Saya berdoa. Di 2024. Jangan ada pertengkaran di rumahmu. Itulah sorga. Di rumahmu ada damai. Ada sukacita. Ada kasih mesra. Ada humor-humornya. Ada ketawa-ketawanya. Kan senang kan tinggal di rumah yang ada ketawa-ketawanya. Ketawa-ketawa makan. Gak nampak congoknya. Betul gak saudara? Daripada marah. Efesus 4 ayat 2. Dan sabar. Orang yang punya kasih. Yesus sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau saya punya kasih Yesus, maka saya suka membantu. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, teori, bukan dengan teori. Atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Kasih bukan kata-kata. Bukan kata-kata maksudnya aku mengasihimu tapi tidak melakukan. Tapi kasih adalah perbuatan. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu menolong. Makanya kalau engkau lihat nanti di Natal ini ada orang gak makan. Kasih. Mungkin kau beli nasi bungkus di sebelahnya ada orang minta-minta gak makan. Kalau hatimu tergerak Tuhan kasih. Karena dia menggambarkan Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 40. Orang lapar, orang sakit menggambarkan Tuhan Yesus. Tolonglah anak edamu. Anak bapak udamu. Gak bisa beli baju Natal. Gak bisa beli sepatu Natal. Umur 3 tahun, 5 tahun karena ayah ibunya miskin. Susah. Buka hatimu, tolong. Buka dompetmu. Kasih sama dia. Itu Natal. Itu Natal. Menolong. Jangan kau beli baju dari Matahari atau dari mana, dari mall. Sampai gini-gini, jalanmu pun kayak bebek udah kayak gini. Hanya untuk dirimu sendiri. Jangan. Seberapa yang bisa kau bantu. Apalagi dia di depan matamu, kau lihat persis dia susah. Seberapa kasih karunia buka dompet. Atau belikan baju, belikan sepatu, belikan tas dari tulang. Itulah Natal. Jangan rayakan Natal dengan meriah, tapi tidak ada kasih menolong orang lain. Saya rindu
setiap saudara tergerak hatimu menolong orang lain. Bukalah matamu, lihatlah kelilingmu, sekelilingmu. Atau ada orang yang kau lihat miskin terpapah-papah, gak bisa makan. Kasih apa yang bisa kau kasih. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kasih Kristus. Ciri-cirinya ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Coba dibuka. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kalau di hatiku ada kasih Yesus, di hatimu ada kasih Yesus, maka ciri pertama engkau orangnya sabar. Orang yang punya kasih Yesus bukan pemarah. Sabar. Sabar. Itu kasih Yesus. Walaupun dikecewakan, walaupun disakiti, minta kepada Tuhan, kuatkan aku supaya sabar. Bukan mudah marah. Bukan mudah ngamuk. Tapi engkau mudah menjadi pribadi yang sabar. Melihat kekurangan orang. Kelemahan suamimu, kelemahan istrimu, kelemahan iparmu. Kalau engkau punya kasih Yesus, ciri-cirimu adalah murah hati. Ciri-ciriku murah hati. Orang murah hati, murah senyum. Murah menolong. Murah mengampuni. Orang yang punya kasih Yesus, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, rendah hati. Orang yang punya kasih Yesus cirinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Kan tadi saya bilang begitu. Katakan orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Katakan yang kedua, orang yang sombong suka bertengkar. Tanya sebelahnya, kau yang mana? Jawablah. Bilanglah, aku rendah hati. Aku mau belajar rendah hati. Tidak mau bertengkar, suka mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu menang di hadapan Tuhan. Di hadapan orang kau mengalah kalah. Di hadapan Tuhan kau menang. Amsal 16 ayat 32. Orang yang bisa menguasai dirinya menaklukkan satu kota. Sabar. Taklukkan dirimu. Udah mau marah ini, taklukkan dalam nama Yesus. Aku mau sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Betul? Bukankah kadang-kadang ada tanda-tanda kau udah mau marah? Udah mau marah. Aduh sudah mau marah. Udah mau kecekek dia ini. Aduh kuapakanlah Tuhan. Ingatlah khotbah-khotbah ini. Tuhan, aku berdoa. Tolong aku Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku. Roh Kudus aku mau sabar. Aku mau sangkal diri. Aku mengasihi dia. Berdoa. Sambil minum air putih. Supaya kau lebih tenang emosimu. Saudara, kalau engkau punya kasih Yesus, maka engkau tidak melakukan yang tidak sopan. Pakaianmu akan sopan. Ayat yang kelima. Engkau akan sopan menggunakan sosial media. Karena ada orang sosial medianya pun gak sopan. Masalah sakit hatinya dengan iparnya dimasukkan di sosmed. Very stupid. Karena apa yang kau tuliskan dalam sosial media itu menggambarkan dirimu, kualitasmu. Kualitas dirimu ada di sosmed itu. Setiap tayangan, setiap saudara upload kata-kata atau foto itu menggambarkan kualitas dirimu. Saya berdoa, jangan ada engkau berpakaian tidak sopan kau upload. Karena saya jumpai di sosial media, saya nggak tahu kau bisa berkawan juga dengan malu ini. Kulihat rupanya ada gelarnya dokter. Bisa orang nggak sopan berpakaian. Jangan ganggu suami orang. Jangan ganggu istri orang. Kau tidak sopan. Jangan suka ganggu istri orang. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Tabur kebaikan. Kata-katamu sopan. Jangan ada pornografi. Jangan ada kata-kata porno, kata-kata yang kotor. Saya jumpai ada orang udah nggak kaku lagi lidahnya ngomongkan kata porno itu. Dan tadi mana lesnya? Aku nggak tahu. Jijai aku lihatnya. Iya udah nggak kaku lagi. Perempuan loh, lebih parah perempuan kadang-kadang. Laki-laki masih lebih malu-malu. Perempuan, ya ampun. Udah kebablasan, rem sudah blong. Sopan. Sopan sama istri orang lain, sopan sama suami orang lain. Ya suami-suami, jangan pandang istri orang lain lama-lama. Itu gak sopan. Istrimu kau belakangi. Istri orang lain. Kalau kau lihat istri orang lain, segar kulihat segar. Lihat suami istrimu muntah-muntah,
Darah tinggi naik, asam lambung naik, gula naik. Jangan ya. Maunya lihat pasanganmu lah kau semakin sehat. Amin. Ya, sopan. Orang yang punya kasih Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Makanya kita kenapa bakar lilin. Lilin itu menggambarkan dia hancur untuk orang lain diterangi. Itulah kasih Yesus. Saya mau dihancurkan untuk untung orang lain. Orang dunia kan bilang bodoh itu. Saya enggak. Saya pergi ke Aceh seminggu. Gempa lagi di situ. Tidur di tikar. Saya pergi ke Nias menolong orang yang korban. Tidurnya di kuburan. Ya, untuk di Nias kami tidur di kuburan karena itu tempat yang paling aman. Karena goncangan masih terus. Di kuburan. Untung kami di kuburan itu, satu kemah, 2 orang. Ingat aku masihan, 2 orang kami tidur. Tapi karena aku disadarkan ada salib di sini kan, ada salib kan. Sudah beristirahatlah di sini. Baru kulihat di tanah ke bawah. Oh, di sini dia di bawah. Kami di atas. Tapi jujur kurang tenang juga tidurku, kurang tenang juga. Walau bukan kurang iman ya, aku kurang tenang juga hatiku. Tapi kenapa aku mau capek ke sana? Enggak dibayar, uang kami lagi. Karena kasih. Kasih agape, engkau mau repot untuk berkat bagi orang lain. Kasih agape membuat orang lain dekat kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak memikirkan dirimu sendiri. Orang yang punya kasih Yesus tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Tepuk sebelahnya. Jangan simpan kesalahan orang lain. Kasih itu dikatakan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tidak ia bersukacita karena, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7. Kasih Tuhan menutupi segala sesuatu. Ini pesanku. Jangan beberkan kesalahan iparmu kepada orang. Apalagi kesalahan suamimu, kesalahan istrimu. Jangan, sekali-kali jangan suka membicarakan kesalahan orang. Apalagi mertuamu, edamu, iparmu, paribanmu, abangmu, kakakmu, adikmu. Jangan bodoh. Jangan ceritakan kesalahan kakak iparmu, abangmu, adikmu, mertuamu. Please. Kasih kata Alkitab menutupi pelanggaran. Menutupi kekurangan orang lain. Bodoh saya kalau saya mau ceritakan kesalahan istri saya. Bodoh dia kalau dia menceritakan kekurangan saya. Itu rahasia suami istri. Ada rahasia keluarga. Lebih bodoh lagi ada orang masalah suaminya disampaikan di sosial media. Dan suaminya juga bodoh membalas melalui sosial media. Orang jadi tahu masalahmu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Berharap segala sesuatu. Kasih itu sabar. Baris terakhir. Menanggung segala sesuatu. Di akhir khotbah saya. Di Natal 2023 ini. Belum tentu semuanya engkau happy-happy. Aku tahu beberapa mungkin di antaramu menangis di Natal ini. Tears in Christmas. Di balik sukacitamu ada tangisan. Memang malaikat berkata, berita sukacita kepada para gembala. Tapi banyak ceritamu 2023 atau sebelumnya yang sangat menyakiti hatimu. Kau menangis sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang malam pada hari ini sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Tuhan membuat engkau sabar. Kasih Tuhan membuat engkau kuat menanggung salibmu. Memikul salibmu. Tears in Christmas. Air mata dalam Natal. Sorry. Mungkin di antaramu ada yang kehilangan suami meninggal dunia. Atau pasanganmu mengkhianatimu. Atau mungkin anakmu yang meninggal dunia. Mertuamu, orang tuamu. Tentu ada rasa kehilangan. Yang biasanya ketika Natal kau pulang jumpa mama. Dia sudah ke rumah bapak. I'm sorry. Yang biasanya kau bernatal kau jumpa bapak. Yang bapak memeluk engkau. Tapi engkau sudah tidak punya bapak di bumi ini. Tapi engkau punya bapak di sorga. Ada cerita sedih hidup. Ada cerita luka di hidupmu.
Ada cerita yang sakit di hidupmu di Natal 2023 ini. Mungkin keuangan kalian terpuruk, utang di mana-mana. Sabar, bangkit kembali. Keputusanmu untuk bangkit menata ulang. Sesakit apa ceritamu? Ada kasih Tuhan Yesus yang membuat engkau sabar. Ada kasih Tuhan Yesus yang membuat engkau percaya suamiku bisa berubah, berharap. Ada banyak orang berkata ke saya, Pak Pendeta, sampai kapan suamiku berubah? Sampai kapan dia berhenti selingkuh? Sampai kapan dia berhenti narkoba? Udah selingkuh, narkoba, mukul lagi. Saya hanya katakan sama dia, sabar Bu. Kitab Roma katakan, sabarlah dalam kesesakan hatimu. Pesanku sama, adanya kesesakan di hatimu. Ingat Lukas 2:19, Maria menyimpan cerita kelahiran Yesus di hatinya dan merenungkannya sendiri. Maksudnya tidak semua ceritamu orang tahu. Tapi kau simpan di hatimu, Tuhan tahu. Sesakit apa yang kau alami di Natal ini. Di situasi hidup yang tidak enak. Saya hanya katakan sabar. Dan tetap engkau berharap masih ada Tuhan. Masih ada mujizat, ada kuasa Tuhan sanggup menolong engkau. Kasih Tuhan Yesus membuat engkau tetap berharap. Pengharapanmu tidak hilang. Dan engkau tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.